Kalau kita seangkatan, kalian pasti tahu kalau ini adalah sejarah. Gue sebenarnya udah pernah bahas tentang TVXQ, JYJ, dan apa yang terjadi di antara mereka dan SM Entertainment. Cuman untuk recap, intinya TVXQ itu debut dengan 5 anggota member yang terdiri dari Yuno, Max Changmin, Hiro Jae-jung, Sia Junsu, dan Miki Yuchon. Tapi karena adanya kontrak kerja budak dan pembagian yang timpang, JYJ atau Junsu, Yuchon, dan Jae-jung pun memutuskan untuk keluar dari TVXQ dan dari SM Entertainment. Dan hal ini pun menyebabkan JYJ di-ban, dilarang muncul, dilarang tampil di semua stasiun TV di Korea. Sebenarnya bukan di-ban sih, karena mereka tidak melanggar hukum, mereka bukan penjahat, mereka hanya memperjuangkan hak mereka. Cuman karena pada saat itu dan masih sampai sekarang SM Entertainment merupakan salah satu agensi terbesar dengan artis yang segambreng, SM Entertainment menolak untuk mengirimkan artis mereka ke music show apabila di sana ada JYJ. Jadi singkat cerita, dari music show ngerembetlah ke acara-acara yang lain sampai akhirnya JYJ di-ban secara tidak langsung, secara halus dan secara tidak tertulis. Mengutip perkataan Junsu di Chip Daesung, walaupun selama 16 tahun ini dia sudah pernah melakukan interview, sudah pernah melakukan recording, tapi tetap aja videonya diedit, dibuang, dan tidak ditampilkan di TV. Waktu pun berlalu dan untuk pertama kalinya setelah 16 tahun Jae-jung diperbolehkan lagi untuk tampil di acara music show tepatnya di SBS Inkigayo besok tanggal 11 Agustus 2024 setelah penampilan terakhir dia di Desember 2008. Gue tahu ini bukan yang pertama kalinya Jae-jung tampil lagi di acara TV. Jae-jung udah warawiri banget apalagi di YouTube. Bahkan sekarang Jae-jung lagi membintangi sebuah drama yang berjudul Bad Memory Eraser. Tapi karena dasar mereka adalah seorang penyanyi dan akhirnya mereka bisa tampil lagi di acara music show, melihat kegigihan Junsu dan Jae-jung yang akhirnya membuahkan hasil, gue sebagai angkatan tua tuh merasa ikutan terharu gitu. Sementara untuk Junsu adalah bias gue di TVXQ by the way. Junsu juga udah tampil lagi sebagai special guest di The Return of the Superman dan tampil di banyak podcast. Bahkan sekarang, Jae-jung dan Junsu pun tidak segan-segan menyebutkan kalau mereka adalah mantan member dari one of the top boy group of all time TVXQ from SM Entertainment. Dan untuk Yuchon, you guys know what happened to him. Jadi kesimpulan yang tidak ada kesimpulannya, menurut gue perjuangan Junsu dan Jae-jung jauh lebih berat pada saat mereka di-ban selama 16 tahun di TV dibandingkan pada saat menjadi trainee di SM Entertainment. Tapi mereka telah menunjukkan kualitas yang mereka punya sebagai seorang manusia dan sebagai seorang idol untuk tidak pernah menyerah sekalipun mereka tahu kalau pekerjaan yang mereka lakukan akan berakhir sia-sia karena interview dan recording mereka tidak akan pernah tayang di TV. And yet they still did their best. Sekian.